Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas materi mengenai laporan keuangan berupa laporan laba rugi dan laporan neraca keuangan. Di sini kita ada dua kasus ya. Yang pertama kita akan melihat laporan laba rugi. Dengan menggunakan Excel kita akan memudahkan dalam perhitungan. Kasus pertama di sini adalah suatu perusahaan, kita sebut di sini PT ABC. Ini adalah suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang makanan, khususnya ayam goreng. Nah, bagian keuangan mencatat bahwa penjualan bersih adalah 5 juta rupiah dengan harga pokok pembeliannya 3 juta rupiah pada hari ini. Tercatat juga biaya penjualan. Di sini kita lihat ini adalah biaya bahan bakar minyak ya, minyak goreng, kemudian ada tepung, ada bumbu dan lain-lain, itu tercatat 500.000. Terus biaya administrasi dan umum itu tercatat di sini oleh laporan keuangan ini 250.000. Ada biaya sewa 200.000 dan biaya penyusutan barang atau harga instrumen 50.000. Nah, sekarang disuruh berapakah laba kotor dan laba bersih perusahaan tersebut. Nah, untuk memudahkan kita akan melihat di sini dalam menggunakan Excel ada beberapa bagian yang akan kita isi ya. Nah, formatnya ini bisa saja berubah ya, tergantung kepada perusahaan dan berapa banyak biaya yang dikeluarkan, apa saja komponen biayanya. Nah, di sini penjualan bersihnya adalah bagian komponen pertama kita menghitung dulu berapa laba bruto atau laba kotor. Nah, di sini kita lihat penjualan bersihnya tadi adalah 5 juta rupiah ya. Nah, 5 juta. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam nilainya sini 5 juta. Harga pokok pembelian atau bahan bakunya 3 juta ya, kita buat 3 juta di sini. Sehingga laba bruto dari perusahaan itu kita lihat adalah 2 juta rupiah. Terus selanjutnya adalah biaya operasional. Nah, biaya operasional itu termasuk tadi biaya penjualan, biaya administrasi, sewa, biaya penyusutan barang ya. Nah, biaya penjualan misalnya di sini tadi adalah 300.000 ya, 300.000. Itu termasuk minyak, bahan bakar minyaknya, terus ada minyak gorengnya, ada bumbunya. Nah, terus ada biaya administrasi, mungkin gajinya segala macam, misalnya 250.000 tadi. Terus biaya sewa ini misalnya biaya keamanannya, biaya lampu, biaya sewa gedung, lapaknya, ya itu misalnya 200.000. Nah, terus biaya penyusutan misalnya adalah tadi biaya ini 500.000 ya, ini 500.000. Terus biaya administrasinya 250, biaya sewa 200.000, terus biaya penyusutannya 50.000. Nah, sekarang kita melihat total biaya operasionalnya adalah 1 juta rupiah pada hari itu. Nah, berapakah laba bersih sebelum pajak? Nah, ini masih ada laba bersih sebelum pajak. Adalah laba bruto dikurangi dengan biaya operasional ya. Jadi 2 juta dikurangi 1 juta adalah 1 juta rupiah. Nah, jika biasanya itu dikenai pajak ya, maka biaya pajak itu biasanya 10%. Nah, maka labanya sekarang adalah 1 juta dikurangi 10% dari 1 juta 100.000. Berarti biaya laba bersih untuk hari itu adalah 900.000 rupiah. Ya, jadi ini adalah pajak pendapatan pada hari tersebut. Nah, kadang suatu perusahaan kalau kita makan di luar kan ada pajak. Nah, kadang pajak itu ditanggungkan oleh perusahaan kepada pembeli ya. Nah, tapi kalau di sini pajaknya itu ditanggungkan kepada perusahaan. Oke. Nah, bagaimana jika dalam hari itu ternyata biaya penjualannya itu lebih sedikit ya, atau harga pokok pembeliannya barang bakunya itu lebih mahal, sementara penjualannya tetap. Nah, maka bisa saja pada hari itu kita tidak beruntung ya, tidak ada laba tapi malah rugi. Nah, kalau rugi seperti ini, seperti misalnya penjualannya 5 juta, sementara biaya operasional 1 juta. Nah, harga pokok pembelian misalnya 4.500.000 ya, 4.500.000. Nah, berarti laba brutonya 500.000, laba kotornya. Nah, laba kotor 500.000 dikurangi dengan operasionalnya 1 juta, maka terjadilah laba bersihnya itu ya adalah minus 500.000. Nah, kalau dia minus artinya itu adalah rugi ya. Jadi ini hari ini ternyata rugi. Kenapa rugi? Karena biaya pokoknya itu ya cukup tinggi sehingga laba brutonya lebih kecil daripada biaya operasionalnya. Maka hal seperti ini tentu tidak diinginkan oleh suatu perusahaan ya.
Oke, jadi seperti inilah kira-kira kita cara menghitung neraca, bukan neraca ya, laporan laba rugi. Dan ini cukup mudah ya, tidak begitu susah perhitungannya. Ini Bapak kembalikan lagi ke dalam harga normalnya sehingga kita tetap mendapat untung tadi. Nah, berikut untuk ini kita buat ada satu contoh soal ya. Di sini harga pisang. Jadi ini orang tukang jualan goreng pisang misalnya sekarang. Jadi harga pisang mentah itu per buahnya Rp1.000. Sementara harga jualnya 2.000. Berarti untuk satu pisang dia mendapatkan keuntungan kotornya itu adalah Rp1.000. Nah, biaya operasional atau gaji karyawannya termasuk misalnya bahan bakar dan segala macam itu misalnya tuh hari itu 300.000. Sementara untuk satu pisang dia untungnya Rp1.000. Nah, pertanyaannya, berapakah pisang yang harus dijual jika ia ingin untung Rp250.000 pada hari tersebut? Kira bagaimana cara menghitung ya? Nah, untuk soal ini silakan Anda membuatkan jawabannya di kuis di e-learning. Oke, sekarang kita masuk kepada bagian kedua. Nah, bagian kedua adalah neraca keuangan. Ya, Bapak akan lihatkan Excel yang kedua, ini slide yang kedua, sheet yang kedua ya. Nah, untuk neraca keuangan kita mempunyai neraca ya, ada berarti neraca itu kiri dan kanan harus seimbang dia ya. Nah, pada neraca ini bagian kiri sisi kiri dan ada bagian sisi kanan. Bagian sisi kiri itu berupa aset. Aset itu harta ya. Nah, kadang kita sebut dengan aktiva. Bagian sisi kanan itu ada liabilitas ditambah ekuitas ya. Liabilitas itu adalah kewajiban, ekuitasnya itu adalah modal. Jadi aset itu sama dengan liabilitas kewajiban ditambah ekuitas modal. Ya, kewajiban itu adalah hutang jangka pendek ditambah hutang jangka panjang. Jadi misalnya kalau misalnya Anda meminjam uang dari bank, ya, Anda meminjam uang dari orang tua, Anda meminjam uang dari teman, itu termasuk kepada hutang. Ya. Sekarang di bagian kiri kita lihat dulu ya, di bagian aktiva itu adalah ada nilai kas ya, karena ini bagi harta berarti ada kas, uang kas maksudnya, kemudian ada stok barang yang kita beli untuk dijual. Nah, itu termasuk semuanya total dia termasuk aktiva lancar ya. Nah, kalau kita hitung seluruh angkanya itu kita sebut total aktiva lancar. Aktiva lancar artinya adalah barang dan uang yang mudah kita dapatkan dalam waktu yang cepat ya, jadi dia langsung kita mudah memperolehnya. Nah, kemudian ada aktiva tetap, itu misalnya adalah pembelian barang yang kita gunakan, misalnya beli motor ya, beli gedung atau beli mobil. Nah, beli mobil perusahaan, nah itu kita masukkan ke total aktiva tetap yang tidak kita yang tidak akan kita jual ya. Nah, itu yang kita pakai, maka itu kita sebut dengan aktiva tetap. Di bagian kanan di sini adalah pasifa tadi, ada bagian hutang. Jadi hutang ini bisa saja nih hutang dari bank, hutang dari modal orang tua. Modal orang tua itu termasuk hutang, masukkan ke sini. Pinjaman teman termasuk hutang, berarti masukkan ke sini. Nah, ini ada total hutang nanti. Ya. Kemudian di bagian bawahnya ini, di bagian sisi kanan adalah modal. Nah, modal awal misalnya modal dari dana tabungan, tabungan sendiri, maka kita masuk ke modal awal. Taruhnya di sini dia. Terus ada laba. Itu adalah keuntungan yang kita hitung pada perhitungan pertama tadi ya, laba rugi tadi. Nah, kita masukkan angkanya di sini juga. Terus jika ada biaya operasional ya, biaya operasional di luar perhitungan laba tadi itu, maka misalnya ada biaya listrik tadi kita belum masukkan, maka kita taruh di sini biaya operasional ya, atau biaya tak terduga masukkan sini. Nah, ini kita sebut dengan total modal ya. Nah, kemudian di bagian kotak hijau ada CR, Bapak tulis. CR itu adalah current ratio atau arus kas kita. Ya, arus keuangan dari perusahaan tadi. Current ratio CR ini itu adalah perbandingan antara total aktiva lancar dibagi dengan total hutang. Nah, jika nilainya besar dari 1, ya perbandingannya artinya aktiva lancarnya uang kas kita, stok barang kita lebih banyak daripada hutang yang kita bayar. Artinya perusahaan itu adalah perusahaan yang bagus, yang sehat. Oke, sekarang kita akan mencoba memasukkan angka-angka yang ada pada sisi kanan ini. Oke, nah kita lihat yang pertama, modal awal atau berasal atau dana sendiri ya. Kalau kita mempunyai uang tabungan dana sendiri untuk memulai perusahaan 25 juta misalnya, maka kita taruhlah modal awalnya 25 juta di sini ya, 25 juta. Anda lihat ya. Nah, total modalnya sekarang menjadi 25 juta.
ya, total di bawah 25 juta juga yang biru. Nah, yang perlu kita perhatikan adalah yang biru ini harus sama antara kanan dan kiri ini, ya. Nah, di kiri kan masih kosong. Nah, makanya kita perlu masukkan angka 25 juta ke bagian kiri. Di mana kita akan masukkan? Nah, kita akan masukkan tentu di uang kas, ya, karena kita punya modal 25 juta, tentu kita masukkanlah ke aset kita ini, kasnya 25 juta. Nah, 25, ya, 25 juta. Nah, sekarang kita lihat nih, ya, bagian biru di bawah. Kiri dan kanannya sama-sama dia. Jadi seimbang, balance dia, ya. Nah, selanjutnya kita beli motor 13 juta rupiah. Jadi beli motor masukkan angkanya di sini 13 juta. 13 juta. Sekarang kita lihat nih, bagian kiri berubah menjadi 38 juta. Sementara uang kita cuma 25. Nah, supaya dia tetap 25, apa yang harus kita lakukan? Tentulah uang kasnya kita pakai untuk membeli motor. Maka uang kas kita berubah sekarang. Berkurang dia 13 juta, berkurang dia, ya. Kurang 13 juta. Nah, sekarang berarti uang kas kita tinggal 12 juta rupiah. Nah, artinya kalau kita lihat totalnya sekarang yang bawahnya 25 dan 25, ya. Berarti sama dia. Sekarang kita masukkan keuntungan atau laba, ya, 5 juta. Nah, masukkan ke sini laba 5 juta. 5 juta. Nah, sekarang kita lihat 30 juta di bagian kanan. Nah, dana 5 juta tentu harus masuk ke uang kas kita perhitungannya. Ya, berarti ditambahlah laba di sini. Tambahlah laba 5 juta tadi. Sehingga totalnya sekarang sama-sama 30 kiri kanan. Kemudian kita mendapat pinjaman dari bank, misalnya dari BPR 5 juta. Nah, berarti masuk ke hutang ini, ya. Hutang 5 juta dari pinjaman dari BPR. Nah, uang yang 5 juta dari bank tentu harus kita masukkan ke kas kita supaya balance dia. Ya, berarti tambahlah uang dari bank tadi. Tambah 5 juta di sini. Ya. Nah. Oke, apalagi yang harus kita masukkan? Bayar listrik 500.000. Ya, berarti biaya operasional mungkin atau biaya tak terduga 500.000. Maka kita taruhlah di sini. Kalau kita bayar, berarti kita bukan uang masuk tapi uang keluar. Berarti kita buat minus 500.000. Ya, kita lihat di sini 34.500. Totalnya ini 35 yang di kiri. Nah, tentu kita bayar 500.000, tentu kita ambil dari kas, ya. Jadi kita kurangi 500.000 di sini atau tambah biaya operasional yang minus 500.000. Nah, sekarang kita lihat, ya, sama-sama 34,5. Nah, terakhir dari sini adalah beli stok barangnya 5.500.000. Nah, tentu stok barang kita isi di sini 5.500.000. 5.500.000. Dari mana uang stok barang ini kita ambil? Tentu dari uang kas, ya. Berarti uang kas kita dikurangi dengan stok barang 5.500.000. Nah, sekarang kita dapat melihat total bawahnya 34.500.000, sisi kanannya juga sama-sama 34.500.000, ya. Nah, di neraca keuangan kita sudah seimbang. Sekarang current ratio kita lihat 4,3. 4,3 itu adalah perbandingan antara total aktiva lancar 21.500.000 dibagi dengan total hutang 5 juta rupiah. Ya, nah dapatnya 4,3. Jika dia nilainya besar dari 1, ya, artinya perusahaan itu adalah mampu membayar hutang atau perusahaannya sehat. Ya. Nah. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami bagaimana cara menghitung laba rugi dan bagaimana cara menghitung neraca keuangan. Nah, diperhatikan baik-baik, ya. Jika Anda kurang paham, silakan diputar lagi videonya, ya, dan nanti dikerjakanlah soal yang Bapak tuliskan di laba rugi tadi, ya, berapa banyak berapa potong ayam yang harus digoreng, yang harus dijual untuk keuntungan tadi 250.000. Oke, demikian saja kuliah kita pada hari ini. Silakan menghitung, bekerja, belajar, ya. Mungkin hari minggu ini kita akan kembali lagi untuk menghitung masuk kepada materi bisnis plan. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.